pakai bel otomatis saja. Yuk kita buat. Nah, di sini kita akan membuat bel otomatis. Seperti kata sebelumnya, untuk menghindari pengotokan yang berlebihan pada pintu, kita akan membuat bel otomatis dengan microcontroller ini. Nah, ini alat pertama yang kita gunakan, yaitu ada microcontroller Arduino Uno R3. Di sini itu ada bagian power. Nanti biasanya kita gunakan itu yang 3,3 volt atau yang untuk 5 volt sebagai tegangannya. Nah, di sini juga ada groundnya, itu ada 2. Itu kita bebas mau gunain yang mana. Terus di sini ada analog in, itu biasanya daya baca data analog. Terus di sini ada digital PWK, itu untuk membaca data digital. Biasanya dia berupa inputan 1 atau 0, atau nanti kalau misalnya di codingan dia itu yang pada bagian high atau low. Nah, kemudian di sini juga ada untuk power supply-nya. Nah, di sini itu kita biasanya hubungin ke komputer. Sedangkan yang ini dianya itu untuk yang power supply. Ya, biasanya ini kita pakai colokan tersendiri kalau misalnya dia nggak pakai atau tidak dihubungin dengan komputer. Kenapa kita bisa kayak gitu? Nah, coba kita lihat kabel ini. Nah, di kabel ini namanya Type A. Nah, yang ini Type B. Nah, di sini itu biasanya kita gunakan yang dia colokan ke komputer. Sedangkan ini yang dia pada Arduino yang ini. Nah, jadi seperti itu jika ini menghubungkannya. Nah, di sini sensor yang kita gunakan adalah sensor ultrasonik. Karena sensor ini bisa mendeteksi jarak. Nah, sensor ini itu ada bagiannya itu FCC, itu dia untuk volt atau tegangan yang akan diterimanya. Nah, biasanya itu kalau misalnya ultrasonik itu dianya itu harus menerima 5 volt. Nah, sesuai kan sama Arduino-nya di sini. Arduino itu juga ada yang memberikan tegangan 5 volt. Kemudian untuk di sini ada namanya trig. Trignya ini dan enco ini dianya itu fungsinya itu yang salah satunya ada yang menerima dan ada yang mengeluarkan sinyal. Nah, ground ini dia itu nanti akan kita hubungkan ke ground. Selanjutnya itu ada papan breadboard 400 poin ataupun 400 lubang. Nah, ini fungsinya sebagai media untuk merancang rangkaian elektronik tanpa harus menyolder komponennya. Nah, di sini itu ada huruf A, B, C, D, E. Nah, ini kita anggap sebagai jalur 1. Lalu ada F, G, H, I, J. Nah, ini kita anggap sebagai jalur 2. Nah, untuk sumber arus negatifnya ditandai dengan garis biru, dan yang sumber arus positifnya itu ditandai dengan garis merah. Nah, papan breadboard ini membutuhkan kabel jumper sebagai colokannya. Nah, di sini kabel jumper mempunyai 2 jenis, yaitu female to male dan male to male. Nah, untuk alat selanjutnya itu ada resistor. Resistor itu fungsinya untuk membatasi tegangan arus listrik dan juga untuk melindungi komponen lainnya. Nah, di sini contohnya itu ada LED. LED di sini memiliki 2 kaki. Yang pertama itu kaki yang panjang itu memiliki tegangan positif atau anoda. Sedangkan yang pendek itu memiliki tegangan negatif atau katoda. Nah, untuk alat yang terakhir itu ada buzzer aktif. Fungsinya itu untuk mengeluarkan bunyi atau suara ketika diberi tegangan arus listrik. Untuk tegangan yang diberikan itu dengan rentang 202,2 volt sampai dengan 5,5 volt. Untuk membuat boardnya berfungsi, kita aliri dulu positif dan negatifnya dari Arduino ke boardnya. Di sini dengan tegangan 5V ke positif. Selanjutnya untuk negatifnya di sini kita menggunakan GND ke negatif. Nah, selanjutnya kita hubungkan sensor ultrasoniknya ke boardnya. Selanjutnya kita hubungkan PCC-nya ke positif.
triknya ke-9. Selanjutnya ke bagian echo, kita hubungkan ke 10. Selanjutnya kita hubungkan ground ke negatif. Nah, buzzernya itu kita letakkan yang positifnya itu di 2. Lalu yang positifnya itu kita hubungkan ke pin 13. Nah, yang negatifnya itu kita hubungkan ke ground. Nah, selanjutnya kita akan memasang untuk LED-nya. Nah, ingat ya, yang untuk positifnya ini yang panjang kita letak di nomor 20. Sesudahnya kita masang resistor yang 220 ohm. Nah, yang di sini yang positifnya itu kita hubungkan ya. Nah, jadi resistornya itu yang positif harus hubung dengan LED yang positif. Nah, kalau misalnya di codingannya ini LED-nya itu berada di pin 2. Kita hubungkan ke Arduino di pin 2. Nah, untuk yang negatif kita hubungkan ke ground atau bagian negatif sini. Nah, jadi rangkaiannya sudah selesai. Sekarang kita harus memasukkan program ke Arduino-nya. Setelah menyelesaikan rangkaiannya, kita akan memasukkan programnya ke Arduino. Yang pertama, pastikan kita harus punya aplikasi Arduino IDE. Nah, pertama itu di sini ada codingannya, itu kita harus memasukkan dulu konstanta dan nomor pinnya. Tadi kan trik pinnya itu di nomor 9, enco pinnya itu nomor 10, LED-nya kan di nomor 2, sama buzzer pinnya itu di nomor 13. Itu harus kita sesuaikan agar inputnya itu menyesuaikan dengan di Arduino. Kemudian di sini juga ada bagian untuk output, input, output, output. Nah, kenapa di bagian echo itu input? Karena echo itu sebagai penerima dari sensor. Sedangkan yang lainnya itu mengeluarkan. Trik kan dia mengeluarkan sinyal. Dan LED juga mengeluarkan lampu, buzzer juga mengeluarkan suara. Nah, konstansa untuk maksimal distance-nya atau maksimal jaraknya itu 30 cm. Nah, di sini itu ada bagian pin mode, di mana track pin itu sebagai output karena dia mengeluarkan sinyal. Sedangkan enco pin dia inputan karena dia menerima sinyal. Dan LED dia output karena dia mengeluarkan cahaya. Dan buzzer pin dia juga output karena dia mengeluarkan bunyi. Nah, selanjutnya itu ada bagian loopnya atau perulangan. Di sini trigger pinnya itu yang pertama low karena dia memastikan sinyalnya itu lemah dulu atau rendah dulu. Kemudian dia akan delay dulu itu sebanyak 2 mikrodetik. Kemudian dia akan memberikan sinyal dengan memberikan perintah high. Kemudian dia akan memberikan waktu untuk mencari sinyalnya itu sebanyak 10 mikrodetik. Kemudian dia akan kembali low saat sinyal sudah didapatkan. Nah, pada fungsi ini kita itu berfungsi untuk membaca durasi sinyal yang diterima atau
untuk mengukur durasi dalam mikrodetik sinyal yang dipantulkan atau yang diterima pada encov pin. Nah, kemudian cara menghitung jaraknya itu dengan distance sama dengan durasi dikali 0,034 dibagi 2. Itu rumus untuk distance-nya. Kemudian kita harus memeriksa apakah jarak kurang atau sama dengan dari 30 cm. Karena sebelumnya kan kita sudah memastikan kalau max distance-nya itu 30 cm. Nah, jika jaraknya itu sama dengan maksimal distance atau sama dengan 30, dia akan menghidupkan LED dengan LED pin-nya itu high atau hidup. Di sini ada gimana cara kita membunyikan buzzer sebanyak 3 kali saat hidup nanti. Nah, dia itu ada fungsi for, integer, i sama dengan 0, i lebih kecil dari 3, i plus plus. Jadi nanti dia akan hidup sebanyak 3 kali berdasarkan fungsi itu. Kemudian di sini kalau misalnya buzzer pin-nya itu high atau hidup, dianya itu akan hidup selama 200. Kemudian kalau misalnya buzzer pin-nya itu low, dianya itu akan jedanya itu 200. Jadi ini untuk durasi jeda sebelum bunyi berikutnya, dan ini durasi bunyi buzzernya. Nah, kalau misalnya kita mematikan LED setelah bunyi buzzer selesai, itu kita atur saja LED pin-nya jadi low. Nah, kita kan ada juga fungsi untuk menunggu sebelum pengecekan berikutnya, itu ada delay 500. Nah, jadi ini codingannya. Nah, kalau misalnya codingnya udah selesai, kita bisa ke bagian verifikasi atau compile. Jadi kita harus memastikan tidak ada error sama sekali. Nah, jadi sini tidak ada errornya. Kemudian ke bagian tools. Nah, di sini portnya belum ada karena kita belum menghubungkan ke Arduino. Nah, boardnya juga pastikan Arduino Uno. Nah, setelah ini kita coba untuk pasangkan dulu portnya dengan memasangkan kabel USB-nya. Kita pasangkan saja pada komputernya. Jadi ini fungsinya selain untuk membaca program, dia juga mengaliri daya. Nah, jika lampunya hidup, itu tandanya Arduino-nya bunyi. Nah, terus kita ke bagian sketch, kemudian upload. Nah, jadi kita coba saja. Ini sudah terhubung codingannya, sudah hidup juga Arduino-nya. Kemudian kita coba. Tadi kan jaraknya 30 cm itu maksimal kalau misalnya buzzernya akan bunyi dan lampunya juga akan hidup. Nah, ini masih belum hidup. Nah, kalau misalnya jarak 30 cm itu sekitaran segini ya. Coba kita segini. Nah, ini sudah hidup ya. Coba teman-teman dengarkan, itu bunyi buzzernya 3 kali. Dan lampunya juga hidup setelah buzzernya 3 kali hidup. Nah, jadi ultrasonic akan membaca berapa jaraknya. Setelah terdeteksi, maka dia akan memasukkan perintahnya ke Arduino, di mana dia memberikan nilai jarak, lalu nilai jaraknya akan diproses pada Arduino, dan Arduino juga akan menjalankan program untuk menghidupkan buzzer dan lampunya. Nah, jadi kan tadi kita membuat bel otomatis. Karena banyak banget yang nepuk-nepuk gedor-gedor pintu, jadi kan kalau misalnya tamunya itu berjarak, ini misalnya pintu ya. Ini misalnya pintu. Nah, kalau misalnya kita jalan nih sebelum dalam jarak 30 kurang dari 30 cm, dia belnya itu akan bunyi. Nah, belnya itu akan bunyi ya. Jadi kalau misalnya jarak pintu sama kitanya itu 30 cm kurang, dia akan bunyi sampai 3 kali. Jadi kita tidak perlu menggedor-gedor pintu.